Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan tugas akhir saya yang berjudul Redevelopment Gereja Baptis Pertama. Deskripsi proyek ini berjudul Redevelopment Gereja Baptis Pertama dengan tema Ekotek Arsitektur. Lokasinya berada di Jalan Wastu Kencana nomor 40, Taman Sari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan luas lahan 9.500 meter persegi dengan KDB 40%, KLB 3,2. Proyek perancangan adalah dengan meredevelopment bangunan gereja. Proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan jemaat gereja baptis pertama yang semakin bertambah dan juga membuat gereja ini menjadi lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Latar belakang: pada 24 Desember 1951, 3 utusan Injil tiba di Indonesia. 11 Mei 1952, ibadah perdana penyebaran ajaran baptis. 23 November 1952, berdirinya gereja baptis pertama. Oktober 1955, para utusan Injil memberikan rumah yang sekarang sudah dialihfungsikan menjadi sebuah gereja. 16 Januari 1972 sampai 1 Februari 1972 dibangunnya Taman Kanak-kanak. 1 Januari 1973 dimulainya Sekolah Dasar Gereja Kristen Baptis. 5 Januari 1993 didirikan Yayasan Pendidikan untuk mengurus sekolah tersebut. 19 Juni 1996 dimulai kegiatan belajar mengajar SMP. 3 Juni 2008 yayasan didaftarkan ke Departemen Hukum dan Kehakiman. 17 Januari 2012 diletakkannya batu pertama untuk memulai renovasi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, penganut agama Kristen semakin lama semakin meningkat. Kebutuhan gereja menjadi faktor penting sebagai sarana bagi umat Kristiani untuk melakukan ibadah. Menurut data dari SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemerintah Kota Bandung ada sekitar 358 gereja yang terdapat di 26 kecamatan di Kota Bandung. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tercatat ada 129.223 jiwa yang memeluk agama Kristen. Agama dengan penganut terbanyak kedua setelah agama Islam dengan jumlah penganut 2.188.016 jiwa. Maksud dan tujuan melakukan redevelopment pada kawasan gereja ini yaitu untuk memfasilitasi jemaat gereja baptis yang semakin bertambah, memberikan ruangan tambahan untuk memenuhi kebutuhan jemaat, menghidupkan kembali bangunan agar tetap berfungsi dengan baik, membuat gereja baptis pertama ini lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Ekologi arsitektur merupakan panduan antara ilmu lingkungan dan ilmu arsitektur yang berorientasi pada model pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Menurut Brenda dan Robert Fell 1991, ekotek arsitektur merupakan pembangunan yang lebih memanfaatkan unsur-unsur alam yang berkelanjutan atau sustainable, lalu memanfaatkan teknologi high-tech yang ada sebagai proses dan kerjasama antara manusia, alam, dan juga teknologi. Terdapat beberapa dasar pemikiran ekotek, diantaranya hemat energi, memanfaatkan sumber energi alami, menanggapi keadaan tapak pada bangunan, menggunakan material yang tidak merusak lingkungan, ramah untuk pengguna. Ciri-ciri ekotek: bangunan yang dapat mendukung aktivitas manusia, pemakainya, serta potensi lingkungan sekitarnya, memanfaatkan sumber daya alam terbaru yang terdapat di sekitar kawasan perencanaan. Untuk sistem bangunan. Sistem bangunan memiliki bentuk yang mudah sehingga dapat dikerjakan dan dipelihara oleh tenaga kerja setempat. Bangunan yang tidak memberi dampak negatif bagi kesehatan manusia. Penerapan ekotek pada bangunan. Posisi sebuah bangunan ini menentukan seberapa banyak sinar matahari yang masuk ke dalam sebuah bangunan untuk menghemat energi buatan. Maka dari itu dilakukan sebuah simulasi yang bisa digunakan untuk menentukan posisi bangunan yang sesuai dan mendapatkan pencahayaan alami yang ideal pada siang hari. Tema ekotek diterapkan pada perencanaan ini agar gereja baptis pertama bisa lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Untuk mendukung tema ini, simulasi menggunakan aplikasi ekotek digunakan
dan didapati orientasi bangunan massa yang ideal untuk pencahayaan di siang harinya. Simulasi pencahayaan termal. Dari hasil simulasi di samping menjelaskan warna yang ideal berada pada warna merah atau pada 45% sampai 57%, dan dilakukan juga beberapa simulasi pada beberapa jam, diantaranya jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 1 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Konsep gubahan. Simulasi ekotek digunakan untuk menentukan posisi orientasi sebuah bangunan untuk mendapatkan pencahayaan alami yang ideal. Dari hasil simulasi ekotek ini didapati bahwa jam yang ideal untuk mendapatkan sinar matahari yang sesuai berada di antara jam 9 sampai jam 3 sore. Penggunaan material. Pada konsep bangunan ini menggunakan material yang ramah lingkungan dan dapat menghemat energi, dan juga terdapat material-material yang dapat memasukkan sinar matahari ke dalam bangunan untuk dijadikan sebuah pencahayaan alami nantinya. Penanda bangunan. Sebuah menara dijadikan sebagai konsep penanda bangunan. Penanda ini bertujuan untuk memberitahu para jemaat atau orang yang ingin datang ke tempat tersebut. Sirkulasi. Sirkulasi pada site ini memiliki satu pintu masuk dan dua pintu keluar. Pintu keluar memungkinkan pengunjung gereja untuk mengakses jalan keluar dengan lebih cepat dan tidak berpapasan dengan pengunjung yang ingin masuk ke dalam bangunan tersebut. Ada beberapa fungsi bangunan yang terdapat di dalam site, diantaranya denah gereja baptis pertama atau denah gedung komunitas yang berada di bagian kanan bangunan heritage, denah sekolah yang berada di bagian kiri bangunan heritage, denah gedung serbaguna yang berada di bagian kanan bangunan, denah rumah pendeta dan koster yang berada di bagian belakang gereja. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.